Aduh, pusing banget ya jadi fans Juventus nih di musim transfer kayak gini di Mercato. Satu sisi kita pengen klub jual pemain mahal-mahal ya, tapi di sisi lain kita pengen pemain baru ini cepet datang. Ini rasanya benar-benar serba salah ya. Nah, kita akan bahas bersama, jangan skip video ini bersama Suara Juventi ini. Tapi sebelumnya kalian harus subscribe member Juventi ini, Suara Juventi ini untuk bisa mendapatkan kesempatan ngobrol bareng kita di video-video berikutnya. Seperti Mas Michael di sini. Kita sapa-sapa langsung narasumber kita. Ada Mas Michael. Halo Mas Michael. Halo, halo guys, for Juve. Dan ada juga Mas Riki. Halo Mas Riki. Halo teman-teman suara Juventini. Oke, kita langsung jump in ke materi awal kita ya. Kita bakal ngomongin gimana alotnya Juventus nih ngejual Douglas Luiz. Terus gimana ngebutnya mereka tuh ngejar Kolomuani yang dikejar deadline juga ya. Plus ada juga gosip baru lagi nih soal back sayap, yaitu Wilfried Singo. Makin rame ya ini kayaknya. Kita langsung aja deh. Jadi ceritanya Douglas Luiz ini kan memang udah di pintu keluar ya. Terus proyek lini tengah mau dirombak. Nah, yang paling depan mendekati itu adalah Nottingham Forest. Katanya ini Luisnya udah oke-oke aja, udah deal personal kontrak sampai tahun 2030 dengan gaji 2,5 juta euro. Tapi ini kelihatannya emang lancar sih. Kenyataannya adalah obrolan di antar klub nih ternyata Juventus pengennya harga yang mati ya, minimal 40 juta euro tunai nggak pakai cicil. Nah, si Forest ini kan nawarnya masih di angka 33 sampai 34 jutaan. Pakai skema pinjaman dulu, terus wajib beli. Makanya ini obrolannya cukup alot dan bisa-bisa nunggu sampai akhir Agustus baru kelar. Sementara Juventus juga harus segera cari penggantinya nih. Pusing pusing banget ya jadi Juventus ini nih. Kita langsung ke Mas Riki ya. Ngelihat Juventus yang keras kepala pengen 40 juta cash nih sementara Forest juga alot, ini transfer bakal kejadian nggak sih sebenarnya? Silakan Mas Riki. Oke, Sekar, thank you. Douglas Luiz ya udah diambang. Aduh, ini pemain udah jadi duri dalam daging ya, eh, Sekar menurutku ya, karena udah nasibnya dibilang masih ada ya. Kalau kita lihat di sosial medianya kan dia masih latihan, dia masih posting Hmm. story. Cuman terakhir dia udah nggak ikut pramusim kita. Sorry, bukan pramusim. Kemarin yang pas uji coba terakhir dia udah nggak dibawa. Terus Mhm. dia kayaknya juga sama sekali nggak main ya di Piala Dunia Antar Klub kemarin. Jadi kayaknya memang sudah tidak masuk ke dalam skemanya Igor Tudor kalau menurutku ya. Kalau dilihat dari fisiknya juga sebenarnya harusnya sih udah mulai fit ya, karena kan dia udah lama banget gak main nih. Ya kan kemarin di Serie A musim lalu dia juga cuma main 3 kali sebagai starter di Juventus. Jadi menurut gue ini udah benar-benar nggak bisa masuk ke dalam akal lagi nih pemain ini gitu. Mesti diapakan? Sekarang kan pertanyaannya kan ini pemain mau diapakan kan? Masalahnya harganya mahal, Sekar. Dia punya Juventus waktu itu membeli dia 60 jutaan kan, 60 jutaan. Sekarang mau dipatok harga 40 juta untuk pemain yang hampir semusim dia nggak bermain di Juve gitu. Siapa yang mau beli 40 juta? Masalahnya kan di situ kan. Nah, kalau pertanyaannya memang memang terakhir kan memang Nottingham Forest yang paling punya minat sama Douglas Luiz. Bahkan Manchester United pernah sempat ikut masuk ke dalam daftar pemburuan juga sama satu klub dari Arab Saudi kalau nggak salah. Terakhir tuh ngincer dia gitu. Tapi yang paling hangat kan sekarang kan Nottingham Forest ya. Dia minta opsi loan sekitar 33 sampai 34 juta baru pembelian gitu. Harganya terbilang cukup jauh, turunnya hampir setengah harga pembelian Scar. Jadi menurut gue ini berat ya. Juventus minta 40 juta sedangkan Hmm. ditawarnya cuma sekitar 30 jutaan. Jadi makanya transaksinya negosiasinya jadi alot di sini gitu. Sedangkan posisinya nggak ada tim yang mau benar-benar yakin beli pemain 40 juta untuk pemain yang hampir semusim nggak main. Kan pertanyaannya di situ yang jadi masalahnya, problemnya di situ sebenarnya. Nah, kalau misalnya dilihat kemungkinan besar akan terjual atau enggak, gue nggak yakin Hmm. sejujurnya. Kalau dengan harga segitu gitu. Nah, ini sekarang adalah negosiasi kuat-kuatan aja dan kita memang berharap besar pada juru transfer kita sekarang bagaimana caranya meluluskan proses transfer ini Skar gitu. Memang ini menjadi problem yang sangat besar banget karena di satu sisi saat ini problem utama Juventus adalah uang. Ya. Ya kan kita butuh uang untuk bisa membeli pemain baru, sedangkan pemain-pemain yang dibeli dengan harga mahal satu pun belum ada yang terjual musim ini. Dusan Vlahovic sama Douglas Luiz.
Ya kan Hmm. Dusan Vlahovic itu kan memang nggak dibeli musim kemarin, Douglas Luiz yang dibeli musim kemarin. Tapi Dusan kan juga harganya mahal waktu dibeli 70 juta, Douglas Luiz 60 juta gitu. Jadi dua pemain yang paling mahal di skuad saat ini yang memang mau kita jual belum bisa terjual. Jadi problemnya di situ. Pertanyaannya tadi dari Sekar kalau misalnya memang tidak bisa apa bisa yakin nggak kejual musim ini? Kayaknya Ya, sih gua nggak yakin kalau dari gua Sekar. Kemungkinan besar akan tetap masuk ke dalam squad atau menjadi bagian dalam squad tapi dimainkan atau tidaknya gue juga nggak tahu gitu jadi kalau dari gue keyakinannya gue belum terlalu yakin sih bisa jadi terjual. beneran adu kuat-kuatan gitu ya, Iya, tahan-tahanan harga. Sampai salah satu iya, ada yang nyerah gitu ya, Mas Riki. iya. Kalau sampai Agustus Agustus ini berakhir kita belum bisa menjual dia juga kemungkinan besar sih kayaknya kita nggak akan nambah lini tengah lagi ya karena uangnya nggak ada gitu. Oke, ini masih mepet-mepet ke sana gitu ya, nyambung ke Mm-mm. pertanyaan pertama nih. Ujung-ujungnya nanti Juve mungkin menurut Mas Michael nih, apakah nanti dapat nggak sih di angka 40 juta itu, atau karena butuh duit dan waktu udah mepet, ya udah dia terpaksa terima tawaran di bawah itu? Gimana nih feeling Mas Michael? Feeling gue sih angka 40 juta itu udah nggak mungkin lah. Kayak Sama. kata tadi Mas Riki itu kan main cuma 3 kali musim lalu. Jadi kita nih posisinya tuh kalau kalau di pasar tuh lemah banget lah. Tengah lagi rame, eh, butuh dikeluarin gitu kan banyak Deadwood. Jangankan Douglas Luiz masih ada siapa namanya itu Arthur sama Iya. kalau bisa McKennie kan kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya masih butuh banyak yang dikeluarin. Tapi si Douglas Luiz ini kita nggak punya nilai jual karena musim lalu dia cedera parah. Mana bukan hanya cedera doang, kalau cedera doang masih oke. Kehidupan dia di luar Mm-mm. pertandingan juga, aduh, nggak menambah nilai jual lah, kayak gitu kan. Jadi kalau ditanya 40 juta nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Jadi kalau memang mau, gua rasa kalau mau kejual sih harus di bawah bahkan 20 juta aja udah oke gue rasa. Karena kita nggak bisa punya nilai jual kayak gitu. Ya, tapi kalau memang mau kejual harus dijual banget sih, gue juga 20 juta rela dah biar nih pemain kebuang aja lah. Kan kayak gitu. Daripada eh, kejual dan nggak dapat pengganti ya udahlah kita bertahan aja 1 musim ke depan. Hmm. Gua rasa sih tapi dibanding dibanding harus menahan ini orang dengan membayar gaji mending buang aja dulu 20 juta seenggaknya gajinya dia juga kebayar nggak kebayar lagi kan kayak gitu kita mungkin komolnya kan mikir ya udahlah gue tabung aja tuh duit gaji dia buat musim depan kita incar yang memang kebutuhan kita ini seenggaknya ini pemainnya harus pergi dulu lah kalau Hmm. gitu tapi kalau ditanya persentase eh, terjual 40 juta nggak yakin sih nggak yakin sih Oke, ini gitu sekarang jatuhnya jual rugi ya, bisa-bisa Iya Juventus. jual rugi pasti banget. harus jual rugi nih nggak bisa ini Sayang banget ya. nyentuh 35 aja nggak bisa Mm-mm. kayaknya Berat nggak perform berat. banget. Oke, nah mungkin kita bicara resiko yang paling serem ya, worst scenario nih. Kalau Mm. negosiasinya molor terus sampai akhir Agustus, bahaya nggak sih nih buat Juventus? Bisa-bisa Luis kejual, penggantinya nggak dapet nih. Gimana menurut Mm. Mas Riki deh? 40 jutanya di tangan misalnya Luis kejual nih ya 40 jutanya di tangan ya udah nggak keburu kayaknya sekarang kayaknya kita mesti nunggu di Hmm. apa namanya di Winter. bursa transfer berikutnya gitu jadi Hmm. memang kalau kalau gue ya pribadi gue daripada harus sampai 25 juta 30 juta apa 25 juta 20 juta gue sih prefer dipertahanin aja lah dimainin aja dulu dah setengah musim gitu hitung-hitung menambah jam terbang dia siapa Ya tahu dia bisa perform dia bisa bisa nambah harga jual dia lagi nanti di bursa transfer berikutnya gitu jadi daripada dipaksain dijual segitu kita jatuhnya rugi banget 60 ke 20 tuh rugi banget ya Hmm. kan ruginya sampai 40 juta gitu walaupun gajinya gede ya pemain ini ya memang ya dan memang sangat merepotkan gitu karena kehidupan di luar yang tadi Mas Michael bilang kebanyakan party dia nih gitu. Jadi udah emang banget lah emang pemain Brazil penyakitnya seperti itu iya sebenarnya. Dia Hmm. nggak siap menerima duit kehidupan banyak sebagai bintang sepak bola besar gitu. Jadi ingin merasakan banyak banyak apa kebahagiaan di luar sana gitu dibanding dibanding peran dia sebagai atlet gitu ya. Jadi memang kita nggak cocok sama dia. Jadi menurut gua yang tadi gue bilang sih Sekar tahan dulu aja setengah musim coba mainin dia terus supaya dia punya harga jual nanti di bursa transfer berikutnya gitu daripada dijual 15 sampai 20 juta
sayang banget sih gitu. Oke, ini hold dulu kalau dari Mas Riki. Kalau dari Hmm. Mas Michael gimana Mas? Terkait. Ya, itu bisa jadi opsi kedua gitu. Kalau kalau gue sih ngerasa memang mungkin iya rugi 40 juta lah. Tapi ya balik lagi yang kedua tadi, rugi di 40 juta tapi nggak rugi di gaji. Seenggaknya kan nggak bayar gaji dia. Dan kedua, gue nggak tahu ya udah berapa, 5 tahun terakhir apa 4 tahun terakhir gitu. eh ini agak out of topic tapi nyambung ke Douglas Luiz karena visio kita tuh jelek banget. Jadi gue Hmm. nggak tahu, takutnya kalau ntar Douglas Luiz ini dimainin terus cedera lagi. Kan itu cederanya dia yang kambuhan kan, bukan yang Betul sih. sekali jadi main gitu. Dan kalau ngelihat gaya hidupnya dia ya ini cedera akan lama kayak gitu. Jadi kalau gue lihat sih, eh gue juga mungkin ya apa bisa opsinya Mas Riki, tapi opsi kedua ya udah jual aja, jual rugi karena kita Hmm. untung digaji gitu. Mungkin kan rugi 40 juta tapi kita nggak bayar gaji dia dan nggak ada quote and quote-nya tete bengek di belakang lah ngurusin pacarnya sama Lehman lah, orang kemarin aja sampai ya saya kan udah putus sama dia. Ah lah, nih berita malah jadi berita romansa kan, udah lu kagak Iya main malah betul. romansa kan kayak gitu, udah kagak ngasih apa-apa kan kayak gitu, malah bikin nilai turun gitu. Jadi Hmm. gua rasa sih mending nih orang, gue juga ngeliat di IG-nya sih belum ada chemistry lah ke pemain gitu. Jadi Iya. ya kalau ke Bremer ya mungkin karena sesama Brazil kan kayak gitu kan. Hmm. Tapi kalau ke yang lain ya udah dia latihan sendiri aja, ketawa ya ketawa bareng doang, bukan yang kayak dulu kan pas zaman-zamannya eh, CR gitu ada yang ngumpul bareng tuh ketawa bareng. Ini enggak, ya udah dia jalannya sendiri gitu. Iya, Ketawanya iya. pas Kurang latihan chemistry ya. kurang chemistry gitu. Jadi emang ini pemain udah nggak ada value-nya lah buat kita. Nggak apa-apa lah rugi gitu. Hmm. Ya Itu memang sih posisinya menurut gua Juventus memang harus ngambil resiko sih Scar. resiko. Jadi Eh, ya gua rasa sih seharusnya ya Komoli nggak akan sebodoh Guintoli kemarin lah, itu udah 60 juta. Gue juga aduh 60 juta ini dari mana kan gitu kan. Oke, Aduh. kita sama-sama lihat ke depan nanti ya. Let's see. Kita geser mungkin dikit dari yang bikin pusing ke bikin penasaran gitu ya. oke. Ada gosip baru nih di Juve. Gimana Wilfried Singo nih ya, back sayap Monaco. Sebenarnya sih udah nggak asing-asing banget ya. Dulu juga pernah dirumorin di media-media Italia. Nah, katanya Monaco nih pasang harga 25 juta euro. Dan Singo nih sendiri sih oke-oke aja sih buat balik ke Serie A. Dan kalau dia dilihat-lihat ya, profilnya ini 11-12 sama Timothy Weah. Hmm. Sama-sama pelari kenceng, terus sama-sama eksplosif. Tapi bedanya mungkin katanya Singgo ini lebih jago di bertahan gitu. Nah, kalau dari kita ke Mas Riki deh. Menurut Mas Riki nih, Singgo nih beneran gak sih upgrade dari Weah? Atau cuma sebenarnya cuma ganti orang, tapi gaya mainnya itu sama aja dan Hmm. gak akan bakal banyak merubah. Silakan Mas. Oke, oke. Ah, ini dia nih. Aku suka nih pemain ini nih, Scar dari udah lama nih aku ngincer dia nih. Ya kan, Singo ini benteng kokoh. Ini dia dari zaman di Torino aja dia main udah bagus, Scar. Dia beberapa kali jadi terpilih sebagai back terbaik di match ya. Maksudnya Hmm, best player of the match gitu ya di Serie A gitu. Dan memang melihat profilnya dengan tubuh yang cukup atletis, besar, dia punya kecepatan, dia punya tackling yang bagus, dia ya. bisa memainkan beberapa posisi di lini belakang, dia kadang bisa jadi center back, dia kadang bisa jadi bek kanan, dia juga punya keahlian sebagai gelandang kanan gitu. Jadi cukup Hmm, versatil di lini belakang. Menurutku ini adalah upgrade ya dari Timote Weah. Pertama karena Timote Weah memang memang sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan Cadangan. atau cedera bahkan ya kan dia tidak terpilih sebagai best starting utama Juventus di musim lalu gitu dan hmm, bahkan dia dia banyak cedera juga gitu dan Singo hampir dia tidak pernah cedera bersama Torino di dua musim yang lalu, bersama AS Monaco baru musim terakhir kemarin aja dia mulai kehilangan tempat gitu. Beberapa kali AS Monaco tidak menggunakan dia di beberapa pertandingan. Tapi so far dia tidak punya riwayat cedera yang cukup mengkhawatirkan, Scar. Dan menurut gue ini dia punya CV yang cukup oke lah menurutku gitu. Jadi harusnya ini adalah sebuah upgrade dan aku sangat happy sekali dengan kabar transfer ini. Semoga hmm. dengan harga 20 jutaan ya. Kemarin si Timothy Weah tuh kejual berapa juta ya? Sampai 20 juta nggak sih?
Lupa deh. 17 tiga 17 juta tiga ya. ya 15 17 bro. Oke, tinggal nambah dikit lah untuk beli Singo Hmm. lah. Menurutku ini adalah sebuah upgrade yang sangat bagus dan Oke. valuasi 22 sampai 25 juta menurutku adalah harga yang cukup lah untuk winger kanan ini. Ini salah satu pemain favorit aku dulu di Serie A di Bu. sekitar 2-3 musim yang lalu lah. Dia susah banget dilewatin. Sekarang jadi ini salah satu pemain favorit lah. Mudah-mudahan bisa terjadi lah apa namanya transfer ini. Apalagi umurnya juga terbilang masih cukup muda ya, 24 Ya, tahun gitu. 24. Dia punya Hmm. prospek masa depan yang lebih cerah bersama Juventus sih diharapkannya kayak gitu. Ya, ya. Kalau dari Mas Riki, setuju nih upgrade dari WA. Kalau dari Mas Michael gimana nih? Apakah tipis-tipis mungkin atau memang upgrade dari WA? Ya, mungkin untuk Wilfried Singo ini upgrade ya dari WA karena gue juga setuju. Gak tahu udah WA udah 2 atau 3 tahun di kita itu Hmm. stagnan aja gitu. Ya, Gue rasa juga nggak ada, malah kan nurun kan, makin ke Mota masuk dia makin Tudor masuk makin menurun gitu. Apalagi sejak Ciko ada kayak gitu. Gue ya, juga lebih prefer Ciko sih. WA ini lebih ke apa? Bahkan dia kan sampai jadi bek kanan itu menandakan dia nggak bisa bersaing kayak gitu. ya. Jadi kalau memang ditanya ya gue lebih setuju Wilfried Singo karena waktu dia di Torino ini orang emang gila banget sih buat badan segede gitu main di sayap tuh ngeri juga kan. Biasanya kan yang sayap itu kan kecil-kecil, Hmm, tapi buat dia setinggi itu dia bisa lari kenceng dan ya itu poin plusnya dia gitu. Ini ya itulah bedanya pemain Afrika kali ya. Dan untuk daya gedor ya selain Chico sih ya kita butuh butuh bantuan lagi dari sayap kanan kayak kemarin daripada kemarin itu kan benar-benar kalau Chico udah mentok ya udah nggak ada di kanan. Kalau di kiri kan kita masih ada Cambiaso dan kadang Savona maju. Tapi kalau di kanan tuh kadang kita mentok kalau udah Chico udah mentok. Maksudnya Hmm. sorry kiri tuh ada Yildiz. Kalau Yildiznya ke tengah kan ada ya. Cambiaso. Tapi kalau kita dari kanan Chico-nya udah masuk. Nah itu nggak ada backupnya tuh. Itu udah back Hmm. tuh udah Savona udah Gatti kayak gitu. Jadi gua rasa sih Wilfried Singo itu upgrade yang bagus dan harganya juga masih oke lah dan poin plusnya juga dia punya pengalaman di Serie A dan Ya. sering masuk tim terbaik di tiap minggu kayak gitu. Jadi event ini pemain rival ya, gue rasa malah dia terpicu gitu buat buktiin. Nih gue dari Torino ke Juve nih kan kayak gitu. Semoga aja kan kayak gitu. Gitu sekarang. Oke, berarti Mas Riki dan Mas Michael nih sama-sama setuju ya. Dan kalau emang Singo ini bentuk dari upgrade-nya we ya. Tapi dengan harga 25 juta euro ini pantas nggak sih Juve ngeluarin duit segitu buat posisi bek kanan? Padahal kan rasa-rasa ini ada posisi lain yang lebih Hmm. butuh dana nih. Misalnya itu tadi ya gelandang pengganti Luis misalnya. Hmm. Ke Mas Riki lagi deh. Hmm. Gini, ini beda nih. Gimana nih? Masalahnya gini, yang tadi Mas Michael bilang tuh sebenarnya benar ya. Kita butuh satu orang lagi untuk mengisi posisi kanan. Sekarang Hmm. kita di sisi kanan cuma punya Joao Mario, berarti setelah hengkangnya Weah yang benar-benar pure murni ada di kanan itu cuma Chico dan siapa Joao Joao Mario Mario. Ya yang kalau belum misalnya Joao Marionya kena cedera. kartu kuning atau cedera, kita nggak punya pengganti lagi. Kita cuma punya satu doang, McKennie doang yang bisa main di kanan dan beberapa kali terbukti bisa bermain di sisi kanan gitu. Tapi setelah itu kita nggak punya siapa-siapa lagi Scar. Apalagi Hmm. Chico ya, Chico kan juga beberapa kali sering cedera tuh. Rentan Ya ya. kita sama-sama tahu lah cara mainnya Chico Iya, gimana kan, dribbling, 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 di tackling lengkap. habis cedera gitu dan kita udah nggak punya siapa-siapa lagi di sisi kanan jadi Juventus harus bisa membedakan nih sekarang nih faktor mana yang lebih penting saat ini gitu kalau di sisi tengah gue lebih prefer untuk memperkuat sisi kanan dibanding sisi tengah gitu karena gue masih pede dengan sisi tengah kita sekarang gitu jadi menurut gue lebih baik kita prefer ke sisi kanannya dulu aja deh nih sisi kanannya dibenahin dulu kasih satu backup atau satu kalau misalnya ada Joao Mario atau Singo ya gue sih prefer Singo ya yang jadi Tinggi. best starting gitu karena udah Ya, terbukti gitu di Serie A dia jago di AS Monaco musim pertama juga jago ya. gitu jadi menurut gua kita butuh satu backup di sisi kanan satu lagi untuk akumulasi kartu dan pemain cedera di lini tengah kita masih punya beberapa pemain yang masih bisa kita mainin sebenarnya masih ada Locatelli, Thuram, Koop Mainers, masih ada Miretti, masih ada ya masih cukup banyak lah menurut gua stoknya gitu di sisi kanan kita nggak punya siapa-siapa lagi mau mainin Savona lagi ya kan mau mainin Hmm. Gatti lagi kita Hmm. selalu gagal memainkan pemain-pemain itu di posisi kanan gitu jadi daripada mengambil resiko lebih baik uangnya dialokasikan ke apa namanya ke
spot yang lebih penting saat ini sih Scar gitu. Oke, jadi prioritas Mas Riki nih bek kanan. Kalau Ya, Mas Michael ada opini lain mungkin atau sependapat? Ya, sependapat mungkin kan kayak kita juga udah nonton tahun lalu gitu. Hmm, McKennie juga kalau di kanan tuh bukan bukan buat membantu penyerangan, tapi lebih menyeimbangkan lini tengah juga. Jadi sebenarnya dia tuh cuma untuk ngisi aja itu di bagian kanan, bukan untuk membantu penyerangan Chico. Jadi kalau misalnya memang Wilfried Singo ini harga 25, gue rasa sih, gue nggak tahu ya Komoli, harusnya sih Komoli juga paham lah. Dulu tuh gue suka banget cara belinya sih Mogi. Mogi bahkan sampai Marota. Jadi misalnya kan harganya si Weah tadi 17, terus harga Ringo itu 8, 25, berarti ada selisih 8. ya. Nah, itu akan dicicil tuh. Jadi full tuh 17 dulu, 8 juta itu dicicil tuh sampai kontraknya si pemain habis kayak gitu. Ya, apalagi kan Monaco kita lihat tim kaya ya, dan kalau emang si Ringo bilang, "Iya, gue mau ke Juve," ya itu juga udah nggak bisa diapa-apain sama Monaco kan kayak gitu kan. Ya gue lihat sih, dan dibanding Joao Mario ya tadi si siapa namanya, Ringo ini ya, Singo ini udah Ringo. punya pengalaman di Liga Hmm. Italia, jadi lebih gampang untuk Tudor masukin si Singo ke squad dibanding mencoba Joao Mario yang baru nih besok kita lihat lawan Dortmund kan tanggal 10 Ya. gitu. Jadi masih lebih gamblingnya, mending lebih gambling Singo kayak gitu. oke. Nah, kita ini mungkin karena tadi udah bicara soal rumor dan kabar-kabar seputar Mercato, kita sekarang beralih ke operasi yang apa ya, sebuah drama mungkin dari kedatangan Jonathan David nih kita sorotan besar Juventus mengarah pada operasi pemulangan Randal Kolo Muani ya. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, nih Bianconeri udah menetapkan deadline internal yaitu tanggal 13 Agustus yang disebut ini sebagai permintaan langsung dari Tudor yang ini memastikan Kolo Muani segera bergabung dalam skema persiapan tim untuk musim baru. Tapi negosiasi juga dengan PSG ini berjalan sangat intens. Juventus menawarkan angka sekitar 45 juta euro, namun dalam formula pembayaran opsional. Nah, di sisi lain nih PSG tetap bersikeras ya hanya mau melepas striker mereka dengan skema penjualan permanen. Di tengah tarik ulur ini ya, satu hal jadi tanya besar. Apakah Juventus cukup yakin bisa mengunci kesepakatan ini sebelum tenggat waktu yang mereka buat sendiri? Kita langsung ke Mas Riki. Apakah ini realistis Mas bagi Juventus untuk menetapkan deadline internal pada 13 Agustus mengingat Aduh, aku pusing ya sekarang ya untuk Randall Colomwani ya. Ini transfernya PSG bertele-tele nih. sama kerasnya juga nih dalam Iya, benar. Gini, gimana? aku pertama aku kesel dengan PSG ya. Ya PSG ini Ah, kurang ajar ya, mohon maaf nih. Ya kan, lu ngapain sih ngasih pemain seharga segitu dan nggak lu mainin juga gitu? Buat apa gitu kan? Pertama itu, yang kedua dia negosiasi juga sama Manchester United kemarin tuh sempet, ya kan? Ya, dia oh, tahu lah kekuatan finansial MU gimana gitu. Sedangkan si pemain milihnya maunya di Juve terus, stay terus gitu, karena udah nyaman mungkin ya, udah suka dengan Juventus gitu. Nah ini kan apa skenarionya kan jadi rumit ya sekarang. Jadi kalau misalnya Tudor minta ditetapin 13 Agustus, sekarang udah tanggal 6 Agustus. Wah, menurut gue ini berat sih ini. Jujur aja ini berat sih sekarang ya karena PSG tetap mau dibeli langsung, Juventusnya nggak mau. Intinya kan gitu kan. Duitnya hmm, kagak ada, masalahnya di situ. Ya kan, kalau misalnya salah satu di antara Dusan Vlahovic atau Douglas Luiznya kejual, kemungkinan besar transfer ini bisa terjadi gitu. Sekarang tinggal pinter-pinternya Damian Comoli aja gimana caranya dia bisa meyakinkan PSG bahwa pemainnya ini akan diurus lah, entah mungkin dengan skema apa namanya gajinya dibayarin bareng-bareng atau ya. gajinya full dibayarin Juventus atau mungkin bayar setengah dulu setengahnya lagi ngutang, whatever lah intinya gimana caranya gue mau pemain ini bertahan. Itu Hmm, sih karena percuma kita udah datangin Jonathan David, ya dibilang percuma belum ya baru satu game. Oke lah Jonathan David kemarin juga kesulitan gitu. Ya kan sedangkan dengan Randal Colomwani di beberapa game terakhir pun bersama Juventus di Piala Dunia Antar Klub kita sama-sama ngeliat trio itu benar-benar luar biasa di depan Yildiz, Chico dan Colomwani gitu. Ya hmm, kan kita seperti PSG di musim kemarin tidak punya striker nomor 9 hmm. tapi kita bermain efektif. Itulah adanya Juventus musim kemarin musim ini dengan adanya Colomwani menurutku ya.
Karena em, PSG aja bisa gitu bermain menjadi juara Liga Champions tanpa pemain nomor 9 gitu, dan dia buat apa sih nahan-nahan Kolo Muani, maksudku gitu loh. Ya kan nggak bakal dimainin juga gitu. Ya kan, jadi em, deadline tanggal 13 Agustus menurutku agak-agak sulit ya, kecuali memang ada sebuah langkah jenius yang diambil oleh Komoli. Semoga sih, harapan aja ya paling nggak sekarang ya, kalau kalau ditanya realistis atau enggak, menurutku sulit ya. Tapi kalau harapan, aku berharapnya sih pemain ini bisa bertahan ya di Juventus. Itu sih harapannya. Oke. Ini mungkin nekat banget ya pasang deadline gitu padahal lawannya PSG. Iya, tuh. Cari penyakit nih. Oke, kalau ini mungkin kita lempar ke Mas Michael, mungkin mungkin sama emosinya dengan Mas Ricky. Kalau Ya. beneran molor lewat tanggal 13 nih, Mas Michael, separah apa sih dampaknya buat tim? Apa beneran bisa bikin persiapan musim jadi berantakan atau gimana? Silakan Mas. Kayaknya bukan kemungkinan molor, udah pasti molor. Udah pasti. Udah pasti nih kayaknya Oh nih. Karena ya. kayak tadi posisi kita tuh nggak banget. Hmm. Dan satu sisi PSG duitnya banyak, ya udahlah gue bayar gaji dia juga gue mau, dia kagak main gue juga nggak peduli kan kayak gitu kan. Hmm. Datang MU ya satu sisi ini tim hampir pasti lah pemain kayak Kolomuani berapa Juve 45, MU 60. Ya udah gue beli dah. Nah, kan dia mau Iya, tuh. tuh. Udah pasti Juve kalah kan kayak gitu. Tapi kalau ditanya sebaiknya bagaimana ya, inilah saatnya Tudor diuji kayak gitu. Karena kalau sebagai pelatih terutama di tim yang memang masih membangun dan nggak ada dana yang mencukupi, kita lihatlah apakah Tudor bisa punya formasi yang lebih lebih bagus lagi ke depan dan dengan memanfaatkan tim yang ada kayak gitu. Karena ini tuh kondisinya sebenarnya Tudor ini kondisinya nggak lebih parah dari Conte. Gue Mm-mm. ingat banget Conte 2010 itu bener-bener siapa yang tahu S3 Ribia? Siapa yang tahu Gia Kerini? Iya Gak ada benar. tuh yang tahu tuh. Tapi ya itulah ujian buat seorang pelatih. Dia bisa nggak punya formasi yang memaksimalkan skuad tersebut kayak gitu. Tapi untuk penyerang Racikannya ya sih, Mas ya. kan ya kayak kita juga nggak tahu lah. Even nanti ada Randal Kolomuani, ada siapa Jonathan David, ada yang cedera satu musim kayak kemarin Douglas Luiz. Jadi harus muter otak kayak gitu. Tetap mau ada seorang pelatih itu seharusnya harus punya tiga 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 formasi andalan dia lah. Gue malah ini contohnya kayak Luis Enrique tahun lalu waktu Mbappe. Itu Hmm. malah dia ultimatum ketua PSG, presiden PSG. Hmm. Ini Mbappe jual nggak? Gue soalnya udah punya formasi nih kayak gitu. Hmm. Dia berani kayak gitu. Ya Iya. itulah seorang pelatih hebat gitu. Di sini gue juga pengen lihat Tudor nih jangan gue pengen Randall enggak jangan. Justru ya gimana nih kalau Randall nggak ada karena kemungkinan gue yakin dia juga udah tahu lah nih susah kan kayak gitu kayak Iya. gimana ya kayak gitu dan lu udah punya David gitu Hmm. paling pertimbangan lainnya gue lebih selain Randall Kolomuani ini bagaimana Tudor juga kalau nggak dapat Vlahovic akan diapakan kayak gitu Hmm. karena selain RKM ya Vlahovic juga salah satu yang akan keluar kan kayak gitu jadi apakah bisa kita memanfaatkan Jonathan David dengan skuad yang ada atau Tudor ya malah jadi istilah kata misu-misu ke manajemen ayo dong kalau mau ini ya kalau kayak gitu ya akan stuck di tempat aja kita kayak gitu gitu sih Scar. Oke, tapi ini kan Mas Michael ngelempar harapan atau ekspektasi ke pelatih nih ya. Tapi kalau Mas Michael nih jadi pelatihnya, mendingan gimana nih Juve? Fokus terus sampai dapat Kolomwani atau siap-siap cari target lain nih daripada buang-buang waktu? Kalau itu bukan target lain, fokus aja ke tim yang ada kayak Ah, gitu. Karena duit kita nggak ada kayak gitu. Kita bisa bilang fokus ke tim, jangan kalau bisa incer yang lain tuh kita udah punya duit kan kayak gitu. Ini kita nggak punya duit. Kayak kayak lu ke Tanah Abang nih, udah tahu nih budget lu 50.000. Nggak mungkin lu akan menyebar ke 10 toko, nggak mungkin sekarang. Udah hmm. pasti oh ya udah gue kesini aja nih kan kayak gitu. Terus ya, wah Oke. tokonya 65.000 ya udah gue cuma fokus 50.000 aja yang ada aja Iya. nggak akan bisa kita nggak akan bisa kemana-mana kecuali tiba-tiba ada orang datang nih 50.000 100.000 nah bisa tuh beli yang lain kan kayak gitu nah itulah Hmm. yang kita harapkan dari penjualan Douglas Luiz Arthur Hmm. sebenarnya gue pengen banget McKennie dijual tapi mungkin suara Juventus yang lain senang sama McKennie gue sih nggak pernah senang sama McKennie sebenarnya tapi ya itulah ya kalau ditanya pengen RKM tetap masuk tapi gue pengennya
Tudor ini nggak fokus di RKM karena chance-nya menurut gue bahkan Kecil. 20% nggak dapet sih. Hmm. Maksudnya beli ya. Kalau misalnya opsi pinjam lagi mungkin iya, tapi kalau beli kan PSG maunya beli itu nggak Hmm. mungkin sih kayak gitu. Oke, ini Gitu. penutup dari Mas Riki. Mungkin kalau dari Mas Riki, Juventus baiknya gimana, Mas? Intinya. Nah, intinya ya, intinya 45 juta untuk Randal Colomoni menurutku harga yang sesuai ya, Scar. Hmm, Jadi ditawar-tawar 40 juta aja masih oke gitu menurutku ya. Tinggal Juventusnya oke. aja mau berjuang untuk Colomoni atau enggak gitu. Tapi gue setuju banget sama yang tadi Mas Michael bilang. Disitulah memang kemampuan seorang pelatih kepala ya dibutuhkan gitu. Harus berpikir Hmm, gimana caranya kalau misalnya targetnya nggak dapet ya, gitu. Dan Juventus sebenarnya bukan sekali dua kali ini aja kok ngincar pemain dan akhirnya nggak dapet gitu. Udah sering kok, ya kan? Iya. dan dan pelatih-pelatih sebelumnya selalu berusaha untuk memecahkan masalah itu gitu. Jadi kita realistis aja lah, 45 juta kayaknya berat untuk Juventus saat ini, apalagi pemain-pemain mahal yang dia tut itu belum terjual. ya. Ya sekarang kan lagi ngumpulin duit lagi, makanya kan habis jual Timothy Weah, sekarang mau jual Fabio Miretti, ya kan Douglas Luiz lagi ditawarin kemana-mana gitu, ya lagi ngumpulin recehan lagi gitu. Jadi realistis saja 45 juta kayaknya nggak bakal dapet. Dan ya Tudor udah harus bersiap, Juventus harus bersiap dengan skema yang terjadi di 13 Hmm, Agustus nanti. Tudor kan udah minta tuh deadline internal, semua pemain harus berkumpul di 13 Agustus. Ya kalau Randall Colomoni nggak datang ya udah lu udah harus siap. Toh kita udah punya Jonathan David juga kok. Gitu ya. gimana gimana caranya lu manfaatkan Jonathan David sebaik mungkin gitu sih, Scar. Wah, ini cukup rumit ya obrolan kita pada sesi kali ini ya. Pusing nih jadi kepala pelatihnya Juventus. Satu sisi harus jual mahal, tapi sisi lain harus beli cepet nih. Yang enak jadi kepala pelatih PSG, Real Madrid tuh enak tuh, Nah, Scar. Udah Ya kan? duitnya. Manchester City tuh tinggal minta beliin ini dong, ntar besok langsung datang gitu. Oke. Nah, tentunya kita juga mau dengar ya pendapat dari Juventus ini. Tentunya tulis di kolom komentar ya kalau kalian jadi pelatihnya apa prioritas nomor satu. Apakah jual Luis dulu sampai dapat harga pas atau bodo amat ya yang penting kalau Muani datang sebelum deadline. Nah, kasih tahu juga alasannya. Seperti biasa, kalau kalian suka obrolan kayak gini nih, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan tentunya nyalain lonceng suara Juventus ini. Dan satu lagi buat kalian yang lebih pengen dari sekedar nonton ya dan komen tapi pengen ikutan nimbrung juga langsung tentu harus join membership Suara Juventus ini. Nanti kalian ngobrol-ngobrol bareng kita kayak Mas Michael. Oke, thank you Mas Ricky, thank you Mas Michael dan terima kasih juga Juventus ini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita akhiri Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Bye.